Sebagai informasi, sejak tahun 2018 di Inggris ada posisi Menteri Kesepian yang bertugas menangani masalah kesepian dan kesedihan warga Inggris. Sebagai tambahan informasi juga, berdasarkan hasil penelitian tahun 2017, 14% populasi di Inggris mengalami kesepian. Dan gak hanya di Inggris, 40% orang dewasa di Amerika juga menyatakan mereka merasa kesepian. Kesepian sudah bukan hanya sekedar alasan untuk galau-galaunya anak muda lagi. Kesepian saat ini sudah menjadi bagian dari krisis yang lebih besar. Nggak hanya menyangkut kesehatan mental, tapi juga kesehatan fisik. Dan kalau kita coba perhatikan lebih dalam lagi, ternyata perasaan kesepian ini justru lebih lekat ke generasi milenial. Kok bisa? Bukannya generasi milenial adalah generasi yang sangat akrab dengan perkembangan media sosial. Bukankah dengan media sosial, interaksi manusia menjadi semakin mudah dan semakin luas aksesnya? Benar, tapi seperti dua sisi mata uang, ada hal buruk lain yang nggak disadari oleh kita semua, akan akibat dari keintiman kita dengan media sosial, terhadap tingkat kesepian dari penggunanya. Apa yang kita lihat di media sosial bisa jadi tanpa disadari telah membentuk pandangan kita terhadap standar hidup yang seharusnya itu seperti apa. Postingan yang nampak hanya yang indah-indahnya saja, secara tidak langsung mengintimidasi kita untuk memiliki persepsi bahwa hidup yang seharusnya adalah yang seperti itu, yang selalu indah. Padahal, standar yang dibentuk masyarakat itulah yang mungkin menjadi salah satu penyebab banyak yang merasa tersisihkan, di mana kita seakan-akan dituntut untuk berhasil dalam banyak hal, di usia yang masih sangat muda. Jika kita nggak bisa memenuhi salah satunya, kita akan merasa tertinggal dan kesepian. Sisi lainnya lagi, bisa jadi memang media sosial telah memperluas dan mempermudah akses interaksi sosial kita. Tapi itu hanya bicara tentang kuantitasnya, belum tentu sejalan dengan kualitasnya. Sementara kualitas kebahagiaan atau kesepian orang itu sangat ditentukan oleh kualitas hubungan sosialnya, bukan kuantitasnya. Tentang bagaimana jiwa kita bisa benar-benar terkoneksi dengan orang-orang di sekitar kita. Maka sebagai langkah awal menyelamatkan diri kita masing-masing dari ancaman kesepian, sebaiknya mulailah merawat hubungan interaksi kita dengan orang-orang terdekat. Jangan sampai media sosial justru mengalihkan kita dari interaksi sosial yang nyata ke interaksi sosial yang maya. Dan hal penting lainnya, berhentilah meletakkan standar kebahagiaan dan standar pencapaian kita dari apa yang sekilas terlihat di media-media sosial. Karena kita nggak bisa ngukur baju orang lain di badan kita, dan begitu juga sebaliknya.